Semua tentang suara kita, semua untuk yang lebih baik. Temukan informasi terpercaya, bagian aspirasi kita semua. Topik hangat hari ini dan semua solusi suguhan kita di tanggapan publik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program yang ditunggu-tunggu setiap Kamisnya, pasti di tanggapan publik. Dan tema yang menarik hari ini terkait tentang standar pelayanan berbasis online di kantor pelayanan publik. Nah, terlebih dahulu saya mau menanyakan, Widya, how are you? Kayaknya tiap minggu ditanyain how are you ya, Ya. Bang Azril ya. Sehat ya kelihatannya ya Bang Azril. Harus pakai bahasa Inggris, Widya, how are you? Oke. Asik. Bang Azril sehat? Alhamdulillah, I'm fine, Widya. Saya harus menggunakan bahasa Inggris karena sebentar lagi ini saya mau liburan, Widya, ke beberapa gitu. negara Oh, Eropa. gitu. Oke, ke Eropa. Eropa bagian mana ya Bang Azril ya? Bagian timur. Masih di wilayah Sumatera Iya, Eropanya benar sekali, kayaknya. Widya. Oke, ini kita tadi Bang Azril kan udah sampaikan bahwasannya kita mau ngomong soal standar pelayanan berbasis online di kantor pelayanan publik. Nah, kalau kita ngomong soal semuanya yang berbasis online, memang saat ini kan memang kemajuan era digitalisasi ya Bang Azril. Jadi semuanya sudah berbasis online, termasuk bagaimana kemudian kita mengurus dokumen kependudukan ataupun juga terkait dengan keperluan kita, semuanya sudah bisa diurus secara online. Benar sekali yang dikatakan Widiana, wadahnya ini adalah kantor imigrasi. Kalau kita berbicara tentang kantor imigrasi, pasti di benak kita ini adalah terkait tentang pembuatan dokumen yakni paspor. Dan ada hal yang sangat membahagiakan untuk masyarakat Indonesia sejak tanggal 12 Oktober 2022 sesuai dengan peraturan Kementerian Hukum dan HAM nomor 18 tahun 2022 bahwa masa pemberlakuan paspor ini diperpanjang yakni menjadi 10 tahun dari 5 tahun sebelumnya, Widya. Betul. Yang artinya ini masyarakat akan lebih leluasa lagi melakukan perjalanan hingga ke luar negeri nantinya, tidak takut untuk dalam artian terlalu cepat masa aktifnya habis. Iya, betul. Dan nanti kita juga bakal tanya-tanya ya ke narasumber kita seperti apa kemudian dampak dari perubahan mengurus sistem dokumen kependudukan atau apapun itu sekarang sudah berbasis digital ataupun berbasis online, dan dampaknya ke masyarakat seperti apa, dan apakah kemudian segala masyarakat ini ataupun para yang mengurus administrasi ini udah siap atau enggak ya Bang? Benar, dan apakah bisa juga diwakilkan ya Widya nantinya? Benar, Widya. Widya punya siapa hari ini, Widya? Di sebelah media seperti biasa ini udah langganan sebenarnya. Kalau Udah di malang hari melintang ini. namanya ya. Sudah ada Bang Fadian Adi Siregar SKFH, Sekretaris KPK. Bang Fadian, gimana kabarnya hari ini? Kabarnya sehat walaupun gerimis tapi tetap sehat juga. Senyum. Semangat ya. Alhamdulillah Semangat, semangat, benar kan. Ya. Ya, Widya telah memperkenalkan yang pertama narasumber Widya, dan juga hari ini turut dihadiri di acara yang berbahagia ini yakni Abangda Adityo Ariwibowo AMD MSH selaku kasih dokumen perjalanan keimigrasian. Assalamualaikum, selamat sore Bang. Waalaikumsalam. Saya manggilnya ini Abang atau Bapak ini lebih enaknya? Bapak Abang. aja mungkin. Bapak atau aja ya? abang aja boleh. Oke deh, karena masih muda ya Widya. Karena kalau dipanggil Bapak udah kayak terlalu senior. Benar sekali Widya. Oke, baik. Nah, ini kita mau ngobrol dari sisi mana dulu nih? Boleh. Nanti Bang Azril seperti apa? Boleh, kalau saya ini langsung aja karena ini standar pelayanan berbasis online di kantor pelayanan publik, mengingat jelang Natal dan Tahun Baru ini pasti banyak masyarakat yang telah merencanakan buat traveling around the world. Katanya perjalanan ke luar negeri pasti membutuhkan yang namanya dokumen paspor sebagai identitas yang sah untuk masuk ke suatu negara. Apalagi kalau sekarang ini harus berbasis online, seperti apa mekanismenya, dan juga kita ingin tahu kaitan-kaitan prosedur pelaksanaan yang harus diketahui oleh masyarakat. Itu seperti apa ini Bang, terkait tentang berbasis online dalam hal standar pelayanan yang baru yang dilaksanakan ini? Iya, terima kasih. Mungkin seperti kita tahu ya, Bapak Ibu, bahwa dulu sebelum adanya berbasis online ini, permohonan paspor itu masyarakat harus pagi-pagi datang ke kantor imigrasi, mengantri duluan lebih pagi siapa. Kemudian ada inovasi dari kami melalui Direktorat Jenderal Imigrasi,
Di tahun 2017 kita menciptakan yang namanya antrian paspor online atau disingkat APAPU. Nah, semenjak itu berlangsung, jadi masyarakat cukup menggunakan gawainya, gadgetnya untuk melakukan appointment di kantor imigrasi. Nanti ditentukan tanggal dan jam berapa mereka harus datang. Nah, setelah memiliki handphone atau gawai itu, apa yang dilakukan masyarakat? Apakah masuk ke aplikasi dengan nama apa, Pak? Biar lebih Betul. paham. Jadi pada waktu itu masih menggunakan nama aplikasinya aplikasi paspor online. Nah, kemudian di tahun 2021 kemarin kita memperbarui dengan aplikasi yang lebih mutakhir lagi. M-Paspor ya? Betul, mobile paspor. Jadi disingkatnya M-Paspor. Nah, itu dengan menggunakan aplikasi itu masyarakat juga sudah bisa mulai mengupload data persyaratannya. Jadi tidak lagi hanya antriannya saja, tapi juga sudah mulai bisa mengupload data persyaratan yang bersangkutan. Nanti akan ditentukan tanggal datang, jamnya, dan di kantor imigrasi mana bisa memilih. Wow. Oke. Selama kuota dan slot yang disediakan masih tersedia. Begitu Oke, fleksibel yang baru ini ya, Widya? Oke, berarti ada ada prosedurnya, dan intinya kalau kita menggunakan tadinya berbasis M-Paspor. online terlebih dahulu menggunakan M-Paspor, prosedurnya itu sudah kita lewati setengahnya begitu ya, Betul. Bang Adit ya. Setuju. Ini luar biasa, enak ya kalau kayak Benar gitu sekali, Widya. Menarik dan juga akan meningkatkan animo masyarakat lagi untuk bisa mengurusnya, Widya. Iya, kalau nunggu dari pagi kan malas juga ya sebenarnya Benar Bang sekali, Azrul. Enak kan Widya. udah diurus secara online, nanti kita tinggal datang, apa nih prosedur selanjutnya Setuju. gitu. Dan ternyata tadi sudah disampaikan sejak 2017 ya sebenarnya sudah berbasis Betul. online. Berarti Betul. bukan karena Covid nih jadinya berbasis online gitu ya, Betul. tapi memang sejak awal sebelum Covid pun kita sudah beralih ke sistem online. Mungkin peningkatan kualitas terhadap pelayanannya dalam hal inovasi kembali diciptakan ya, betul. Widya. Keren ya Bang Azrul. Benar sekali, Oke, Widya. kalau gitu dia ke Bang Padian. Boleh. Bang Padian ini melihat saat ini memang mungkin belum semua ya, kemudian instansi pemerintah beralih ke sistem online dalam memberikan pelayanan kepada publik. Nah, Bang Padian melihatnya seperti apa? Apakah ini kemudian benar-benar akan bisa memberikan kemudahan untuk masyarakat, atau sebenarnya masih ada nih yang perlu dievaluasi lagi? Pada prinsipnya memang memudahkan masyarakat, karena memang stigma yang di masyarakat ini yang menyatakan bahwa berurusan dengan administrasi pemerintahan atau birokrasi pelayanan publik ini kan adalah momok yang membuat melelahkan, panjang, Jenuh banget. ribet misalnya begitu. Dengan adanya sistem online ini tentu itu walaupun mungkin secara indeks belum mendapat respon yang positif dari masyarakat, tapi ini kan arah kebijakan yang memudahkan dan memberikan kepastian kepada masyarakat dalam melakukan atau berurusan dengan pelayanan publik. Itu menjadi memang angin segar bagi masyarakat. Tapi kemudian memang literasinya memang masih lemah. Sosialisasi juga ya? Sosialisasinya juga masih lemah. Kalau kita lihat misalnya secara angka misalnya, seberapa banyak sesungguhnya masyarakat kita ini atau pengguna layanan publik kita ini yang menggunakan layanan online, kecuali terpaksa misalnya dengan kesadaran sendiri ini, saya pikir angkanya juga masih sangat rendah. Iya. Kecuali misalnya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Adit tadi, itu kan sesungguhnya semi terpaksa itu. Kenapa saya bilang semi terpaksa? Karena antriannya sudah didorong online semua. Jadi mau tidak mau harus mengisi aplikasi atau mengisi sistem itu kan, sistem antri itu. Jadi memang literasinya harus juga ditingkatkan. Tapi memang dalam berbagai hal, karena memang Undang-Undang Pelayanan Publik itu mengamanatkan harus dipenuhi 14 kriteria standar pelayanan publik ini yang memang kebanyakan dari instansi kerepotan ini. Karena memang yang paling besar itu kan, atau yang paling yang paling agak repot itu, paling tidak yang membutuhkan energi ekstra itu kan persoalan sistemnya itu. Bandwidth kan menjadi penting gitu ya. Karena memang seperti yang sampaikan Pak Adit tadi, data-data misalnya, apalagi udah sampai mengupload data-data diri itu kan media penyimpanannya begitu besar. Ini yang kadang-kadang memang kendalanya di lembaga pelayanan publik ini. Karena memang dari aspek kapasitas sistemnya, servernya itu memang harus memiliki kesiapan yang sangat matang bagi instansi untuk melaksanakan pelayanan publik sistem online ini. Tapi kalau bisa dibilang siap juga ya, dalam artian pemerintah terkait dan juga birokrasi terkait untuk menciptakan satu inovasi ya, Bang? Ya, mungkin kalau di level penentu kebijakan mungkin siap saja. Tapi kemudian menjadi catatan kecil misalnya SDM-nya juga ini. Oke. Di level bawah kan SDM ini juga tarik-menarik juga ini.
SDM ini masyarakatnya kah atau si pelayan publiknya ini? Pelayan publik juga menjadi kendala juga karena memang di satu sisi mohon maaf ada SDM yang masih lama misalnya. Kalau tadi misalnya Pak Adit misalnya di di Kementerian Hukum dan HAM itu sejak 2017, tentu kan SDM generasi di bawah 2017 ini kan masih banyak juga ini. Artinya secara pelayanan belum siap ini bergerak dari pelayanan konvensional selama ini ke pelayanan online Berbasis ini kan online. begitu. Ini kan memang membutuhkan investasi sumber daya manusia yang sangat besar karena ketika misalnya kalau kita ilustrasikan tadi yang terjadi di kantor imigrasi, ini kan penguatan kapasitas bagi SDM-nya juga kan membutuhkan kebijakan yang masif juga ini. Kalau tadi misalnya di Dijen Imigrasi kan nyaris seluruh Indonesia kan harus membutuhkan investasi SDM yang sangat besar, misalnya penguatan kapasitas, pendidikan, baik penguasaan sistem elektroniknya juga. Di sini memang sesungguhnya sejak 2018 misalnya dicanangkan sistem pelayanan publik online ini di lingkungan pemerintahan, memang ini kan pelan-pelan memang masih belum Proses. 100% ya, Setuju. belum 100% SDM kita ini mampu untuk melayani sesuai dengan indikator yang 14 yang diamanatkan di Undang-Undang Pelayanan Publik itu, Mbak Widya. Oke, baik. Baik, nah menarik sekali kalau kita Literasi langsung digital. dari Bang Adrian ini membuka perspektif kita terkait sebenarnya siap pemerintahnya, namun yang ke SDM-nya ini baik dari masyarakat dan juga para pelayannya yang mungkin bisa dikategorikan bukan tua ya pemirsa, tapi yang lama juga belum siap dalam artian. Iya. Nah Widya, ada juga yang membingungkan dan juga perspektif awal saya juga mungkin mewakili pemirsa yang ada di rumah ini bahwa ada seperti yang kalau membuat paspor ini tidak perlu ngantri alias online, tetapi ada hal yang keliru, banyak yang diminati oleh masyarakat ini berbasis online. Ternyata hal tersebut adalah hal yang keliru karena itu hanya untuk mengambil antriannya saja. Iya. Itu benar tidak kalau dari Bang Adit? Apakah yang dimaksud dengan konvensional ataupun berbasis online ini memiliki dua perbedaan? Ya, jadi memang untuk permohonan paspor itu sendiri masih membutuhkan yang bersangkutan atau masyarakat datang ke kantor imigrasi Oke. dalam hal mengambil foto dan biometrik yang bersangkutan. Jadi online yang dimaksud adalah untuk mendapatkan slot antrian untuk datang ke kantor imigrasi yang sudah ditentukan jam dan harinya. Nah, jadi nanti setelah datang ke kantor imigrasi dengan jam yang sudah ditentukan tadi, baru proses berjalan permohonan paspornya, mengambil foto biometrik dan ada wawancara di situ, ada proses wawancara untuk tujuan apa. Kemudian jenis paspornya juga, jadi ada paspor non elektronik dan ada paspor elektronik. Di kantor imigrasi Medan kita sudah ada kantor paspor elektronik. Kemudian juga seperti yang sudah dijelaskan, paspor kita saat ini masa berlakunya untuk yang 17 tahun ke atas itu sudah 10 tahun masa berlakunya. Namun untuk yang masih di bawah umur, dalam artian 17 tahun ke bawah yang belum memiliki KTP, tetap masih berlaku 5 tahun. Masih berlaku 5 tahun. Dan ini juga kaitan apabila masyarakat, contoh ini saya dan juga mewakil masyarakat luar agar memiliki pemahaman yang lebih, sejak 12 Oktober tersebut akan berlangsung sampai 10 tahun. Apakah masyarakat yang di bawah 12 Oktober tersebut juga bisa diakumulasikan yang 5 tahun menambah 5 tahun kembali, Pak? Atau seperti apa? Jadi kebijakan dari Permen 18 tahun 2022 tadi, per 12 Oktober 2022, permohonan yang masuk pada 12 Oktober 2022, masa berlaku paspornya menjadi 10 tahun. Bagi yang sebelumnya Masih tetap? masih tetap menggunakan peraturan yang lama. Baik. Oke, baik. Nah, kalau sampai saat ini masyarakat sudah artinya memang sudah kemudian beralih untuk mengurus paspor secara online kah, atau masih ada yang kemudian belum tahu nih mengurus paspor masih secara konvensional? Seperti apa kalau di kantor imigrasi Medan? Memang masih ada masyarakat yang mungkin masih belum paham terkait dengan bagaimana proses online itu. Tetap kita nanti akan bantu, kita ada help desk di kantor imigrasi sehingga nanti masyarakat yang mungkin masih belum mengetahui terkait dengan online ini nanti dibantu oleh petugas kita bagaimana untuk mendapatkan nomor antrian. Pun kita masih juga melayani antrian walk-in dalam artian yang non online. Itu diberikan kepada pemohon yang usia 60 ke atas. 60 ke atas, kemudian yang sakit, ibu hamil, kemudian anak di bawah 3 tahun, 1 tahun sampai 3 tahun. Itu masih bisa menggunakan antrian walk-in. Itu pun nanti kita batasi dengan kuota. Dalam artian kami di sini mencoba melayani dengan baik dan semaksimal mungkin. Tapi tidak
tidak menyampingkan kualitas pelayanan, dalam artian kita tidak menerima sebanyak-banyaknya sehingga kantor penuh dengan pemohon, tapi juga kita melihat batas maksimal kapasitas kantor kami dengan SDM yang ada, berapa yang bisa kita layani per harinya. Oke, Nah, berarti itu yang setiap harinya beda-beda untuk kuota pelayanannya. kuota pelayanan sama. Sama. Iya, kuota pelayanan kita bisa melayani sampai 200 sampai 250 Oke, permohonan termasuk setiap banyak hari, ya 200 paling tidak. Oke, baik. Apakah hal ini juga dibuka pada hari Minggu atau Sabtu Pak sebagai weekend di mana masyarakat juga banyak yang bekerja di hari Senin sampai Jumat? Betul, ini menarik nih. Menarik. Jadi memang kita kantor imigrasi Medan itu kemarin sudah mendapat predikat WBBM, Mbak. Ya. Jadi kita ada program inovasi untuk memfasilitasi masyarakat yang mungkin tidak memiliki waktu di weekdays. Kita coba fasilitasi buka pelayanan Di hari Sabtu ya? Sabtu dan Minggu. Sabtu dan Minggu. Betul. Dengan kuota juga Sabtu dan Minggu, sehingga ini cukup diminati juga oleh masyarakat. Dengan syarat dan ke prosedur yang sama juga di hari yang tapi biasa. tidak perlu online. Tidak perlu online. Iya, jadi walk in saja. Nah, ini jadi misalnya ada masyarakat yang sudah datang kemudian tidak dapat antrian, bisa kita sampaikan bahwa Ibu Bapak bisa datang di hari Sabtu Minggu dengan pelayanan tersebut, datang tanpa melalui online. Baik. Seperti kayak Widya ini kan Pak, salah satu mungkin setelah ini akan mengurusnya dikarenakan Widya juga sibuk Senin sampai Jumat sebagai wanita karir, Sabtu dan Minggu sebagai pilihan Widya bisa Widya. Iya, itu ceritanya dapat dari mana ya, Bang Azril? Kalau kita berkaitan tentang pelayanan yang dibuka dari kantor imigrasi ini hari Sabtu dan weekend maupun Minggu ini artinya memberikan juga sumbangsi untuk masyarakat lagi mau untuk mengurus dokumen ini paspor. Kalau dari Bang Adian mungkin kita tanya terkait pembukaan dari hari Sabtu dan Minggu ini sebagai fasilitas tambahan ini seperti apa Bang? Ya, memang dalam aspek meningkatkan pelayanan publik tentu itu patut diapresiasi begitu ya. Patut diapresiasi. Tapi yang menjadi catatan tadi buat Pak Adit, memang idealnya ini kita ini kan di samping di samping memudahkan pelayanan kan juga menertibkan atau memberikan edukasi bagi masyarakat kita kan gitu. Idealnya saya tadi justru terkaget juga itu. Mestinya orang yang sibuk di weekday ini yang harus dibebankan dengan daftar antrian online tadi. Artinya kan dia sudah membuat janji nih, gitu ya, membuat janji di weekend kemudian akan itu. Tentu nanti kuota kan tentu sama tadi dengan yang standar yang disampaikan oleh Pak Adit tadi. Karena memang nanti akhirnya juga masyarakat kita ini yang harusnya bisa di weekday karena memang ada kebijakan kebijakan tadi misalnya antrian langsung misalnya, ini kan akan memilih itu, walaupun sebenarnya bagi sebagian orang lebih enak berurusan di. Tapi mungkin perlukah dikasih catatan bagi masyarakat yang memang benar-benar ditunjukkan dengan kesibukan Senin sampai Jumatnya, mungkin saja masyarakat sipil ataupun warga masyarakat ini adalah yang seperti PNS yang sibuk Senin sampai Jumat, apakah perlu dibuktikan seperti itu untuk bisa hanya mengurus di weekend? Tidak perlu. Ya? Idealnya memang pelayanan publik kita ini harus berlaku umum. Artinya orang yang sesungguhnya bisa di weekday, ya nggak masalah di weekend juga, karena memang tentu ketika juga tentu ketika misalnya ada pembatasan seperti itu juga sumber daya, waktu, fasilitas yang disediakan oleh kantor imigrasi kan juga tidak terukur dengan jelas. Misalnya, misalnya kalau ada pada hari tertentu weekend nggak ada yang PNS misalnya, kalau kita batasi lah misalnya PNS atau harus dibuktikan. Ini juga kan secara fasilitas yang sediakan kantor imigrasi kan tidak maksimal ya? Nggak maksimal begitu. Tapi kalau dibuka misalnya dalam kaitan meningkatkan pelayanan 7 hari lah dulu kita anggap kan begitu ya, 7 hari, maka ini tentu patut diapresiasi. Baik, kita kasih tepuk tangan dulu dia. Menarik sekali pemirsa. Tapi mungkin dari Bang Adit sendiri mau menanggapi apa tadi yang disampaikan oleh Bang Adian? Iya. Seperti apa? Jadi memang terkait dengan pelayanan publik ini kita juga mencoba memfasilitasi masyarakat secara umum ya, secara umum kita mencoba memahami apa sih kebutuhan masyarakat ini, menyelami apa yang masyarakat butuhkan. Yang pasti masyarakat kita itu pinginnya cepat dan mudah, murah pula. Nah, jadi kita juga coba memahami ini, bagaimana memfasilitasi masyarakat sehingga timbullah inovasi-inovasi tadi dalam rangka memfasilitasi bagaimana keinginan masyarakat. Ada yang pengen datangnya Sabtu Minggu, ada juga pengen yang datangnya yang mungkin sore, ada yang pengen datangnya lebih pagi. Nah, tapi dari semua ini kita juga coba formulasikan terkait dengan SDM yang kita miliki juga, Pak. Gitu. Sehingga juga tidak berbenturan juga dengan kemampuan yang kita miliki,
tapi juga kita juga tetap bertanggung jawab terkait dengan pelayanan publik yang kita berikan kepada masyarakat. Baik, kalau terkait customer care-nya sendiri, apakah by phone, apakah bisa secara personal? Bisa face to by face? phone, bisa datang langsung. Itu tetap melakukan pelayanan, Pak? Iya. Menarik sekali. Tapi apakah 24 jam mungkin ya Bang Adit ya? Nah, itu yang belum, Pak. Jadi belum 24 jam, mungkin masih di jam-jam weekdays-nya, jam-jam kantor yang masih tersedia. Oke, kalau untuk pelayanannya dimulai dari pukul 8 sampai 17.00 seperti Betul. biasa. Iya. Itu juga berlaku di weekend? 16.00. 16.00 berlaku juga di weekend. Di weekendnya enggak, di weekend kita mulai dari jam setengah 9 sampai jam 12. Jam 12. Iya, jadi Baik. tidak full day, tidak. Baik. Oke, baik. Kalau gitu saya ke Bang Fadian lagi. Bang Fadian, kemudian kita sekarang kembali lagi karena kita sudah berada di era digitalisasi, semua serba digital begitu, dan kenapa kemudian pada akhirnya dikeluarkan juga ya Perpres RI nomor 95 tahun 2018 tersebut tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik karena kita akan menggunakan informasi birokrasi. Nah, kalau dari pandangan Bang Fadian sendiri, birokrasi kita kembali lagi di Sumatera Utara ya khususnya sudah seperti apa? Ya tentu ideal, tentu belum ideal, tapi menuju ideal iya. Karena memang rata-rata sistem pelayanan publik kita ini kan didorong nih, khususnya misalnya di Kota Medan ya. Karena memang bicara terkait dengan sistem elektronik atau online ini, mau tidak mau bicara terkait dengan jaringan. Nah, artinya kan yang mungkin dalam kaitan maksimal hanya di Kota Medan atau di kota penyangga ya. Kota-kota besar lah yang ada di apakah Siantar dan Kota Medan begitu ya. Dan itu memang di beberapa pemerintah kabupaten kota gitu ya, ini kan dimaksimalkan ini, atau misalnya di instansi-instansi lain memang dimaksimalkan. Memang ini harus didorong peningkatannya karena memang yang saya sampaikan di awal tadi stigma tadi, termasuk misalnya yang terlupa tadi menyampaikan berbiaya mahal ini. Oke. Berbiaya mahal ini menjadi catatan penting bagi masyarakat begitu ya. Maka memang ada yang menjadi catatannya. Kalau kita bicara terkait dengan penyelewengan, dulu calonnya mondoknya di kantor, sekarang calonnya mestinya sudah berada di depan komputer atau di depan gadget begitu ya. Karena memang di satu sisi masyarakat kita ini memang belum terbiasa karena memang stigma buruk tadi itu akhirnya berdampak sekarang masyarakat kita ini nggak mau direpotkan begitu, direpotkan misalnya. Padahal sebenarnya kalau literasinya kuat, sebenarnya mudah saja. Kalau tadi seperti yang dibilang Pak Adit tadi, paspor tadi, saya pikir nggak sampai setengah jam gitu ya. Nggak sampai setengah jam sesungguhnya sudah bisa selesai begitu. Atau di sistem administrasi pelayanan publik yang lain, sesungguhnya cepat begitu ya. Baik, nah Widya kita akan nanti tahan dulu Bang Adian untuk meneruskan perbincangan kita. Karena kita kasih dulu jeda untuk Kak Wirah memberikan satu lagu yang indah. terpercaya, bagian aspirasi kita semua. Topik hangat hari ini dan semua solusi suguhan kita di tanggapan publik. Ya, pemirsa, kembali bersama kami dalam program Tanggapan Publik dengan tema menariknya yakni standar pelayanan berbasis online di kantor pelayanan publik. Masih berbicara tentang pengurusan dan pelayanan ya Widya terkait dokumen paspor Widya. Iya, betul. Jadi
Jadi udah kapan mau ngurus paspornya Pak Azrin? Sesegera mungkin Widya. Kalau tidak bisa, mungkin saya nanti di wadah-wadah tertentu. Karena juga kantor keimigrasian ini, kelas TBI 1 Medan ini juga mengeluarkan salah satunya terobosan inovasi baru yang dikenal dengan Smart Easy Passport. Oke. Yang mana ini berfungsi untuk juga memberikan pelayanan kepada masyarakat secara prima dari pihak terkait. Langsung kita tanyakan boleh ya, agar masyarakat juga tahu apa yang dimaksud dengan Smart Easy Passport ini dan seperti apa juga mekanisme, tata laksana hingga pembayarannya, apakah ada perbedaan dari pembuatan yang seperti biasa diketahui. Seperti apa itu, Bang Adi? Iya, terima kasih, Mas. Jadi memang ini kembali lagi dari semangat kita untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, memfasilitasi keinginan masyarakat terkait dengan pembuatan paspor. Jadi Smart Easy Passport ini bisa dibilang semacam pelayanan jemput bola. Jadi nanti ada petugas atau tim kami yang akan melakukan pelayanan permohonan paspor di spot-spot tertentu. Seperti apa spotnya? Bisa jadi itu instansi, bisa komplek perumahan atau mungkin kampus yang mungkin di situ bisa kita lihat ada permohonan yang jumlahnya cukup signifikan, dalam artian 50 permohonan dalam Sudah satu langsung? tempat. Iya. Jadi mungkin misalnya dari TVRI bisa mengumpulkan 50 orang, mungkin pegawainya dari sini bisa mengajukan permohonan, atau kita nanti akan melakukan survei ke sini juga, memang ada, nanti bisa kita layani. Petugas kita datang ke sini melakukan pelayanan foto biometrik, pembayaran bisa langsung online, bisa m-banking, bisa melalui pos, karena pembayaran juga sudah sangat mudah. Nanti paspornya bisa diambil di kantor imigrasi secara kolektif. Secara kolektif, mungkin siapa yang ditunjuk bisa mengambilkan paspor, nanti kita serah terimakan paspor tersebut. Ada perbedaan dalam pengurusannya, Pak? Untuk biaya sama. Sama. Biaya sama, hanya memindahkan tempat yang tadinya mungkin permohonan itu dilakukan di kantor, ini kita lakukan di tempat di mana permohonan tersebut diajukan. Gitu. Sejak kapan ini Pak Smart Easy Passport ini berlaku dan kebetulan masyarakat juga banyak ini yang katakanlah menjelang Nataru ini ingin melakukan traveling ini Pak? Ya, jadi program inovasi ini tercetus ketika pandemi, Mas. Jadi pandemi ini tingkat permohonan menurun drastis, tidak ada masyarakat yang mau datang ke kantor karena mungkin enggan keluar rumah, enggan bertemu dengan orang, berinteraksi dengan petugas, dengan orang. Sehingga kita mencoba untuk datang ke perumahan, datang ke komplek, mungkin masyarakat membutuhkan paspor apa. Dari situlah kita dengan pastinya petugas kita juga persiapkan pada saat itu dengan perlindungan. Ya, gimana? Respon masyarakat cukup baik karena mungkin dari situ mereka saya tidak perlu keluar rumah, saya tidak perlu keluar kompleks, saya sudah berada di kompleks saja atau berada di instansinya lebih mungkin merasa lebih nyaman pada saat itu. Tapi dari program ini setelah pandemi lewat ini tetap kita kembangkan juga. Tetap kita kembangkan dalam rangka bagi masyarakat yang mungkin tidak memiliki waktu untuk datang ke kantor atau mungkin bisa komunitas-komunitas tertentu yang membutuhkan paspor ini bisa mengumpulkan kurang lebih 50 orang, bisa kita fasilitasi. Oke, menarik ada Widya. sistem jemput bola begitu. Menarik Widya. Widya menarik, atau yang mau langsung datang ke kantor imigrasinya atau melalui online terlebih dahulu atau langsung menunggu ada 50 secara kolektif ini boleh dilakukan? Widya daripada mikirin jadwalnya dulu ya Bang Azril, kapan ya cocoknya kira-kira kita kayaknya nggak ada libur gitu. Benar. Kalau begitu saya ke Bang Adian boleh ya Widya? Silakan. Bang Adian, kalau terkait tentang adanya istilah jemput bola yang dilakukan dari pihak pemerintah yang kategori ini cukup diminati dari masyarakat dalam hal memberikan ataupun menjamin fasilitas yang prima kepada masyarakat, ini seperti apa menurut Abang? Dan mungkin adakah nanti kendala dengan hal yang baru dilakukan ini? Memang tentu itu dalam kaitan peningkatan pelayanan publik, ya tentu itu patut diapresiasi. Tapi kemudian nanti yang menjadi catatan kan begini, apakah ini nanti menimbulkan gejolak di masyarakat, misalnya terkait dengan spot-spot tertentu ini kan menjadi catatan juga begitu ya, menjadi catatan. Memang ada dua memang mekanisme jemput bola ini kan. Yang pertama adalah mall pelayanan publik, dalam artian ada tempat spot tertentu yang sudah pojok-pojok pelayanan publik yang selama ini dilakukan dalam waktu masih konvensional juga begitu kan gitu ya. Tentu dengan kriteria yang terukur tadi memang akan bisa terukur dia. Tadi sampaikan Pak Adit misalnya 50. Tentu ya
dalam kaitan misalnya ada spot-spot tertentu atau titik-titik tertentu yang kemudian di bawah 50 itu tadi, ya tentu bisa bergabung kan gitu ya, bisa bergabung gitu ya. Tapi memang dengan sistem online itu saya pikir memang sudah memudahkan, dengan catatan harus ada informasi informasi kuotanya itu ya, artinya supaya juga Slotnya masyarakat seperti apa? slotnya itu supaya masyarakat kita ini kemudian tidak kecewa begitu ya, tidak kecewa misalnya ketika hari ini slotnya sudah cukup begitu ya. Tapi memang yang menjadi catatan juga tentu dari grafik pengurusan administrasi ini kan menjadi penting disampaikan. Kadang-kadang yang menjadi catatan begini, misalnya ketika slotnya sudah 3 hari atau 4 hari, ini yang kemudian harus dicari saluran lain tuh. Oke. Misalnya kan 3 hari ini slotnya penuh nih, misalnya ini liburan tahun baru ini, awal tahun ini atau akhir tahun kan liburannya mungkin permohonan Meningkat ya. meningkat begitu ya. Bisa kadang-kadang 2 hari atau 3 hari kan gitu ya. Oke. Slotnya full gitu ya. Full. Tapi masyarakat juga masih banyak yang Masih datang banyak ya. gitu. Itu yang Benar-benar. mestinya harus harus dicari solusinya. Termasuk tadi jemput bola tadi itu mestinya. Jemput bola tadi itu yang salah satu solusinya saya pikir untuk mengantisipasi itu. Tentu jemput bola ini kan dengan yang saya sampaikan tadi bahwa bisa saja pojok gitu ya. Pojok tentu dengan pemberitahuan terlebih dahulu. Artinya informasinya jelas supaya penyediaan pojok-pojok pelayanan publik ini tidak artinya bisa maksimal lah. Baik gitu itu terkait lokasinya, slotnya, Ya, jam gitu berapa, tutupnya jam berapa juga ya Bang ya? begitu. Artinya Baik. kan kalau kita melihat misalnya dalam pengurusan administrasi SIM misalnya kan sudah hafal kita. Kalau Iya. ngurus SIM itu di sini, ngurus BPKB itu di sini. Saya pikir itu menjadi solusi memang. Patut kita apresiasi jemput bola itu ketika mengantisipasi melonjaknya slot tadi itu. Kan Dan begitu. juga tidak menimbulkan kekecewaan nanti Iya, terhadap kekecewaan masyarakat. kepada ya. masyarakat. begitu. Benar Oke, sekali. oke, Menarik, Bang. Baik. Nah, itu tadi yang sudah disampaikan oleh Bang Padian ya, bahwasannya menjadi catatan dari Bang Padian juga. Tapi kalau dari kantor imigrasi juga ya, dari Bang Adit sendiri, apakah kemudian ketika akan melakukan mungkin adalah pengurusan administrasi di titik-titik tertentu, spot-spot tertentu, aktif tidak untuk kemudian memberikan informasi di media sosial? Itu seperti apa, Bang Adit? Iya, jadi kita juga memang menggunakan media sosial kita, menggunakan media elektronik ini untuk memberikan sosialisasi informasi tentang program-program yang sedang kita laksanakan. Secara masif apa itu Bang? Iya, jadi misalnya kita ada kanal-kanal, ada Facebook, ada Instagram, kemudian apalagi yang mungkin sekarang update-update itu. Kemudian juga di situ kita sampaikan bahwa kuota sudah tersedia, sudah kita buka kembali atau ada kuota tambahan sehingga masyarakat terinformasi juga. Memang sih kita lebih kepada sasarannya adalah masyarakat yang memang sudah melek elektronik, melek media sosial juga ya Pak. Tapi namun demikian bagi masyarakat yang mungkin masih belum memiliki kemampuan ke arah sana, kita juga tetap fasilitasi tadi mungkin dengan cara jemput bola, masyarakat datang itu tanpa online. Jadi masyarakat datang mengajukan, ada nama-nama yang sudah di-list, ada 50 orang, nanti tim kita akan survei ke spot tersebut, melihat fasilitas internet di sana seperti apa, karena kita online langsung. Pelayanan yang kita lakukan itu pengambilan biometrik kita langsung masuk ke server. Jadi kita juga butuh jaringan yang aman dari situ. Tapi kita punya sistem sendiri. Hanya kita butuh bisa mensurvei apakah spot di situ lambat, kapasitasnya seperti apa. Itu yang perlu kita sampaikan. Terus kemudian kelayakan lingkungannya seperti apa, aman atau enggak kalau kita melakukan kegiatan di situ, berkumpulnya orang di situ, kenyamanan juga kita pertimbangkan situ sih. Lebih ke situ untuk ini. Semua segala sesuatu sudah diperkirakan ya dari pertimbangkan secara maksimal ya Widya. Oke. Baik, saya boleh untuk ke Bang Adian kembali terkait yang diinformasikan oleh Bang Adi ini bahwa sebenarnya yang istilah jemput bola ini maksimal 50 ini diperkirakan untuk yang melek akan informasi dan juga teknologi berbasis online ini sendiri. Mengingat bahwa sifat dari pelayanan ini tidak tebang pilih. Semua gender, semua jenis kelamin, semua usia harus sama rata di bidang pelayanan ini. Kalau Abang melihat untuk pelayanan baik itu di bidang jasa kita, khususnya di pemerintahan ini, seperti apa untuk masyarakat yang kategorinya ini kurang akan melek terhadap teknologi? Ya memang kalau kita kalau kita misalnya ilustrasikan atau kita bandingkan terhadap pelaku usaha yang menawarkan produknya begitu ya. Memang di sistem pelayanan publik pemerintahan kita ini kan sekarang harus
pengguna pelayanan publiknya atau harus masyarakatnya yang aktif begitu ya. Setuju. Sementara kalau kita bandingkan dengan pelaku usaha yang menawarkan produknya itu kan masifnya itu. Artinya memang selama ini apakah saya nggak tahu apakah masalahnya memang dalam kaitan administrasi birokrasinya gitu ya. Atau SDM-nya kembali? Mungkin di sistemnya, di Sistemnya. birokrasi apa ya, di portalnya itu mungkin kalau kita cerita portal atau kalau di aplikasi mungkin menu-menunya itu ya, yang mungkin tidak sesederhana begitu ya, tidak sesederhana. Memang masyarakat kebanyakan memang mengeluhnya apa ya, daftar isian atau alurnya itu memang masih rata-rata 2 tingkat atau 3 tingkat, di atas 2 tingkat itu. Artinya belum semudah apa ya, belum semudah misalnya langsung satu tahap saja sudah terupload begitu. Tapi memang terkait dengan portal ini atau sistem apa ya, aplikasi begitu ya, yang menjadi catatan kadang-kadang masyarakat kita ini sering salah upload, Pak. Kemudian ini yang kadang-kadang sering menjadi masalah itu. Kalau tidak direspon, saya nggak tahu kalau di imigrasi ya, di beberapa sistem aplikasi pelayanan publik kita, kalau nggak di-approve atau kalau nggak di-reject oleh adminnya, ini nggak bisa diganti nih. Yes. Nah, kadang-kadang di situ kendalanya. Untuk melakukan pembaharuan maksudnya. Pembaharuan kan gitu ya. Kadang-kadang kan salah masukkan misalnya seperti data diri tadi misalnya, Yang salah mana upload harusnya ya. KTP tapi Ya, SIM ya, karena bentuk sama ya. gitu. Kok Ida tertawa ya? Kadang-kadang ini yang kemudian memang harus disederhanakan. Setuju. Seperti yang disampaikan tadi, memang customer care hotline kita ini atau helpdesk kita ini belum 24 jam memang di instansi pemerintahan ini. Ini yang kadang-kadang menjadi kendala. Masyarakat kita ini kadang-kadang kan ada mood-moodnya juga ini. Biasanya kalau tadi kita cerita weekend, masyarakat kita ini juga terbiasa mengisi aplikasi itu di sore hari, di malam hari, di waktu-waktu senggangnya ini mengisi. Kadang-kadang ketika misalnya umpan baliknya respon pembaharuan tadi, misalnya contohnya ada kesalahan itu, tidak direspon dengan cepat, kadang-kadang masyarakat apa ya, pengguna pelayanan publik ini udah malas dia Abai langsung ya. abai langsung. Benar, Ya nanti tunggulah itu di reject begitu. Padahal sebenarnya dia butuh cepat gitu. Baik, baik. Ini yang menjadi catatan itu mestinya yang harus di apa ya, sederhanakan gitu. kembali ya. Kalau misalnya catatannya, dan ini mungkin memang ini yang kalau jam kerja jam kerja pemerintahan selama ini bisa kita perbaharui dengan Covid, bekerja dari rumah, mestinya juga reformasinya atau inovasinya adalah pegawai-pegawai ini mestinya sudah harus ada yang tidak berkantor Oke, paham. ke kantor misalnya. Kan sudah sistem ini kan udah di depan gawai semua atau di depan elektronik, mestinya ada pegawai yang ditunjuk misalnya atau sip-sipan begitu ya, dari jam sekian sampai jam sekian, mestinya 24 jam harapan kita ini. Karena masyarakat kita ini seperti yang saya sampaikan tadi, ada waktu-waktu tertentu justru animonya meningkat, khususnya di waktu malam hari atau di waktu-waktu santainya. Ini mestinya yang harus yang harus dijawab nih terkait dengan keluhan-keluhan dan kendala yang dialami masyarakat ini. Baik, benar sekali. Kalau dari kantor imigrasi sendiri sampai saat ini adakah Bang kemudian keluhan yang mungkin masyarakat jadinya terlalu keluhannya terlalu mungkin berat untuk kemudian bisa dijawab oleh pihak imigrasi atau seperti apa? Terkait apa ini? Pengurusan dokumen? Biasanya sih yang menjadi permasalahan itu terkait dengan kuotanya. Mungkin dia butuh cepat tapi kuotanya tidak tersedia. Nah, ini juga kita jawab juga. Jadi ada juga program inovasi juga dari Direktorat Jenderal ini, ada namanya same day service. Oke. Jadi pelayanan tersebut tanpa online, yang bersangkutan langsung datang ke kantor imigrasi, langsung mengajukan dan sampaikan ke petugas bahwa ingin mengajukan pelayanan same day service. Pelayanan same day service ini paspor diajukan pagi hari, siang harinya sudah selesai. Oke, tapi biayanya tentu lebih Namun besar. ada biaya resmi yang memang PNBP masuk ke negara ini ada tambahannya, itu sebesar 1 juta rupiah. Oke. Itu langsung dibayarkan melalui billingnya tersebut, bisa melalui pos, bisa melalui m-banking. Jadi namun tetap terbatas, ada kuota, karena memang semua itu kembali lagi seperti tadi saya sampaikan, kita juga berusaha semaksimal mungkin namun tidak mengganggu kualitas pelayanan sehingga kita tidak bisa terima semuanya, tapi ada beberapa kita buka kuota sekitar 20 permohonan setiap harinya. Oke. Itu kita prioritaskan untuk memang misalnya Mbak ada yang sakit urgent harus dibawa ke Pineng, besoknya harus berangkat, kita
Selama yang Baik. bersangkutan tidak keberatan dengan biayanya, kita layani. Dipersilakan. Baik, sebelum kita mengakhiri jumpa kita yang tidak terasa sudah 1 jam ini, mengakhiri dan juga mengakumulasikan dari apa yang kita bincang ini, dari Bang Adian singkat dan padat terhadap pelayanan berbasis online ini, apa yang mau dikatakan ke pemirsa untuk ajakannya agar tetap kekeh terhadap berbasis online ini dan juga meminatinya? Seperti apa Bang? Singkat dan padat. Tentu bagi masyarakat, mari kita bergeser pelayanan publik yang selama ini kita gunakan dari konvensional ke online. Karena tentu pelayanan publik secara online ini lebih pasti, minim pelanggaran, tentu prosesnya akan lebih bersih begitu ya. Dan tentu akan terukur karena Oke. memang Undang-Undang Pelayanan Publik mengamanatkan ada 14 standar itu dan pemerintah harus Baik. memahami ini tuh. Baik. Selanjutnya kalau ada keluhan tentu harus mengadu ke saluran yang resmi, Baik. jangan ke saluran yang kemudian tidak dapat Baik. dipertanggungjawabkan begitu. Oke, baik. Dari Bang Adit mungkin Singkat dan singkat padat, saja Bang, yang 2 ingin kata disampaikan ke atau- masyarakat. Ya, kami dari kantor imigrasi mengimbau kepada masyarakat juga untuk pembuatan paspor itu mudah. Yang penting dokumen persyaratan sudah dilengkapi dan kemudian juga bisa disampaikan oleh Adian juga bahwa kita menyediakan kanal-kanal online tadi. Jadi sehingga masyarakat tidak perlu datang ke kantor imigrasi pagi-pagi, cukup menggunakan aplikasi M-Paspor, membuat appointment, paspornya jadi dalam waktu 3 hari. Baik, Oke, baik. oke, Nah, pemirsa, tanpa terasa sudah 1 jam kami menemani Anda dengan tema menarik kami, standar pelayanan berbasis online di kantor pelayanan publik. Semoga sumbangsi mereka ini lebih menggiatkan Anda untuk tetap pada online agar bisa lebih terukur dan juga terarah terhadap dokumen yang Anda verifikasikan terhadap kaitannya. Baik, Bang Adit sekali lagi terima kasih. Terima Bang Mardian kasih. terima kasih juga. Dan terima kasih Iya. kepada pemirsa juga ya Wida yang mewakili juga hari ini. Dan sebelum kita akhiri, terimalah persembahan efek dari rekan kami Kawira.